takut oh nanti suruh bayar. Santai aja teman-teman, santai aja. Intinya kalau namanya konsultasi ya nggak jadi juga nggak apa. Yang penting kita udah saling kenal dulu. Ya teman-teman sudah tahu portofolionya, teman-teman juga sudah tahu garapan kita. Ya pilihan ada di tangan teman-teman gitu. Nah, oke, hari ini sudah siap ya teman-teman untuk belajar. Ya, kita akan belajar bagaimana tips untuk mewujudkan rumah impian bersama langsung ahlinya. Ya, kenapa itu harus dilakukan? Karena kata Rasul, jika amanah itu telah disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Ya, maksudnya amanah gimana? Jika urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Makanya kebanyakan kekacauan ini terjadi karena tidak diserahkan pada ahlinya. Nah, hari ini kita akan belajar kepada yang benar-benar ahlinya, praktisinya, ya, yang akan mengantarkan kita bagaimana mewujudkan rumah impian. Saya doain mudah-mudahan teman-teman di sini segera bisa mewujudkan rumah impiannya yang nyaman dan juga bisa untuk beraktivitas plus membesarkan keluarganya. Oke, saya serahkan kepada MC kembali sebagai pengantar. Thank you banget teman-teman. Salam kenal kita dari Skandinaland dan juga flipper.id. Ya, insya Allah kita akan banyak sharing-sharing ke teman-teman bagaimana membuat interior yang nyaman dan asik ya buat rumah teman-teman. Thank you. Yap, Kak Ayu, silakan di. Oke, terima kasih Kak Rendra. Nah, terima kasih sekali nih sudah diperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa ya, Bapak Robi Andi Effendi selaku CEO dan founder Skandinaland. Nah, seperti yang kita tahu nih, Bapak Robi Andi Effendi ini berfokus pada bidang desain interior dan furniture custom. Nah, beliau ini mengusung tema personal interior dan sentuhan seni. Nah, karena berbekal di pendidikan desain interior di kampus yang sangat ternama ya, ISI Yogyakarta. Nah, beliau ini bisa sekali mewujudkan desain interior yang bukan hanya sekedar produk, tapi juga karya seni, masterpiece. Nah, yang seperti tagline-nya ya, sangat sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Nah, beliau, Mas Robi ini bersama Skandinaland, itu portofolionya itu sudah sangat terkenal ya di Yogyakarta, teman-teman. Beliau sudah pernah membuat desain hunian, desain interior hunian di Hyarta Eco Village, terus kemudian interior apartemen Patraland Amarta, kemudian interior RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan kemudian desain office yang YouTuber itu. Nah, beliau ini tidak hanya seorang desain interior ya, tapi juga spesialis dalam content creator, interior design, kemudian interior design dan interior space planning. Nah, teman-teman, kita mau memperlihatkan nih project-project yang dilakukan oleh Skandinaland ini sangat luar biasa ya. Kita sharekan biar teman-teman tahu nih, wah seberapa ini Skandinaland. Oke. Nah, ini teman-teman adalah project katalognya yang pernah dilakukan oleh Skandinaland. Sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa belum ya? Bisa dari sini bisa. Sudah bisa. Nah, wah ini luar biasa sekali ya teman-teman. Ini ya, salah satu project yang dibuat oleh Skandinaland dengan klien Bapak Endri. Beliau membuat living room, bedroom, kemudian laundry room, dan kitchen set juga. Bernuansa putih ala Skandinavia. Nah, ini adalah worksheet-nya, desainnya, dan kemudian itu ya, konsep desainnya modern dan memanfaatkan earth tone, teman-teman. Memadukan hitam, putih, dan serat kayu. Nah, kemudian ini ada klien Ibu Gisti, yang beliau juga itu mempercayakan desain interior rumahnya itu kepada Skandinaland Interior dan Bapak Robi, sang ahli ya. Wah, ini sangat bagus sekali desainnya. Kita bisa lihat
bedroomnya, kemudian kitchen setnya. Nah, ini pengerjaan worksheet-nya berupa apartemen. Nah, ini lemarinya ya teman-teman. Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Pak Robi. Ini ada salah satu hasil ya dari Skandinaland. Salah satu dari yang terbaik, karena banyak sekali yang terbaik. Klien Ibu Gisti. Nah, ini juga Ibu Gisti itu juga mempercayakan kafenya, desainnya kepada Skandinaland. Kita bisa lihat sendiri ya. Sangat luar biasa. Indah sekali. Oke. Next. Di Madiun ini teman-teman. Konsep desainnya itu beliau Ibu Gisti ini ingin menghidupkan kenangan di masa, nah tetapi tetap ingin hidup di masa sekarang nih. Jadi tercitrakan di kafe. Ada nuansa art tone-nya. Modern tapi klasik. Kemudian ada klien Ibu Nuri yang mempercayakan juga rumahnya. Ini nuansanya lebih berwarna ya, ada hijau, ada biru. Next. Nah, ini ada love bed ya. Love bed teman-teman. Jadi atas bawah nih. Atasnya. Pengerjaannya. Nah, kemudian ada Bapak Hendra. Interior juga. Beliau mempercayakan bedroomnya. Nih, bed dan ada televisi dan ininya. Oke. Nah. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke acara inti dari seminar kali ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Robi. Silakan untuk Bapak Robi, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Kak Ayu sama Mas Alfian Rendra ya dari Flipper sudah diberikan kesempatan ini. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita mau sharing tentang bagaimana proses mewujudkan hunian impian ya, rumah impian. Oke, malam ini kita awali dengan bismillah dulu ya. Semoga lancar, nanti teman-teman bisa sharing-sharing. Ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya, tips. Nanti kita sharingkan. Oke, saya share dulu. Oke, nah, mewujudkan rumah impian. Ini di background ini salah satu ini ya, rumah di Godean, jadi kitchen klasik. Nah, kita sering ini ya mendengar suatu perkataan mutiara ya, rumahku surgaku. Siapa yang tidak ingin rumahnya menjadi surga? Pasti semuanya pengen kan. Jadi apa sih esensi rumahku surgaku gitu? Nah, kalau bicara surga berarti kan memberikan ketenangan, kenyamanan ya. Maka yang dinamakan rumahku surgaku harusnya ketika kita ya sebagai penghuni rumah, ketika pulang dari aktivitas kerja, rutinitas yang tinggi, kesibukan di luar, maka ketika pulang rumah itu harus dalam rumah itu tentunya harus merasa nyaman, bukan malah panas ya. Jadi harusnya itu ketika sampai rumah, di rumah itu tenang. Nah, supaya rumah itu tenang ya, selain keluarga yang harmonis, tapi juga harus didukung nih. Nah, didukungnya itu apa ya? Elemen rumah itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan ini itu nggak sembarangan ya. Jadi ada tahapannya. Jadi ada step by step-nya, perlahan-lahan diselami satu persatu. Jadi tidak kalau bahasa Jawa itu bedundu ya. Jadi langsung jadi enak, nyaman, bagaikan surga gitu, enggak. Ada tahapannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa saya harus direncanakan? Kenapa harus ada perencanaan? Nah, jadi kan situ. Kalau teman-teman masih belum yakin kenapa harus direncanakan nih, saya kasih lihat. Nah, ini ada kasus nih. Bikin kamar mandi
tidak diciptakan ahlinya nih. Jadi bukan sang kreator asli. Nah. Jadi serasa kamar mandi ini tuh cuman ruangan sisa. Padahal kamar mandi itu dibutuhkan kan. Itu hajatnya manusia ya, hajatnya sebagai orang penghuni rumah ya. Nah, ini ada tulisannya juga nih ya. Jadi dari warna kloset yang beda, tutupnya, embernya di atas, gayungnya. Terus apa mau ke WC itu harus naik tangga. Ada lagi nih. Nah, ini sama. Jadi diajak olahraga nih ke toiletnya. Nggak langsung buru-buru langsung naik dulu. Nih, perhatikan nih. Nah, ini siapa yang pernah punya pengalaman kayak gini nih? Bikin toilet, udah masukkan klosetnya, ternyata malah nggak bisa dibuka nih. Pintunya dikeroak. Ah, jadi lubang intip nih. Jadi nggak pas. Ada lagi nih. Nah, ini furniture custom nih. Udah custom loh ini. Tapi ternyata tidak direncanakan dengan baik. Bayangkan buka lacinya bagaimana ini. Dan sangat-sangat tidak nyaman. Ini wujud untuk menjadi rumahku surgaku jadi rumah yang penuh emosi kan. Jadi emosi bukan cuma konflik tapi juga isi dalam rumah ini pengaruh gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin ya pernah nemuin atau malah bahkan pernah ngalami ya kasus-kasus seperti ini ya. Jadi asal diserahkan orang yang bisa ternyata malah tidak sesuai impian. Nah, ini seperti tadi ya video di awal tadi ya. Jadi apa? Di rumah gitu ya, perencanaan ini kalau tidak diserahkan ahlinya, bakal banyak kejadian-kejadian yang bikin kita nggak nyaman di rumah itu sendiri. Nah, contohnya ini. Nah, tadi di awal sudah dilihatkan ya video-video. Jadi ini kayak posisi lampu, kemudian ketinggian lampu, jarak TV, terus apa? Ketinggian TV, positioning itu. Nah, itu tuh hal-hal kecil tapi jarang diperhatikan. Jarang diperhatikan sama owner bahkan pembuatnya, karena memang mewujudkan rumah impian itu detail, nggak cukup langsung berpikir semua langsung brek-brek tuh enggak. Jadi sampai TV pun ada batas ketinggiannya, ketinggian berapa sih kita nyaman menonton TV itu ada, dan itu harus direncanakan. Nah, udah lihat ya videonya di depannya. Nah, tahapannya itu kira-kira seperti ini ya. Jadi gambaran besarnya itu praproduksi dulu. Setelah praproduksi, nanti di praproduksi itu ada konsep, ada desain, kemudian ada pemilihan warna, zonasi ruang, dan lain sebagainya. Nanti saya terangkan satu persatu ya. Jadi terus berikutnya itu namanya tahapan produksi. Jadi setelah rampung di praproduksi, nanti di produksinya ini akan diwujudkan. Jadi proses untuk diproduksinya ini itu kunci untuk menuju impiannya. Nah, setelah itu baru enjoy. Baru kita bisa menikmati yang namanya rumahku adalah surgaku. Jadi 3 ini intinya. Secara garisnya 3. Tapi kita bedah satu persatu ya. Pertama nih, nah konsep. Kita bicara konsep. Nah, rumah, yang namanya bangun rumah itu kita kalau zaman dulu ya, zaman simbah kita ya, mungkin simbah kakung kita terdahulu itu, kalau kata simbah dulu itu bangun rumah itu gambar di tanah aja. Ya, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Simbah-simbah ditanya tuh, Mbah dulu gambar rumah gimana sih? Bikin rumah tuh gimana? Kadang orang dulu tuh gambar di tanah ya. Jadi di tanah dipetakan, ini kok 3 meter ke sana, 3 meter ke sini, ruangannya segini-segini ini. Dah bikin fondasi terus naik. Zaman dulu. Sekarang kebutuhan sudah mulai berbeda, zaman sudah berbeda, adanya teknologi, bahan bangunan juga bermacam-macam. Maka untuk membangun rumah sesuai dengan impian kita ya, artinya benar-benar kita banget ya. Jadi bukan rumah kita itu mirip rumah yang lain, tapi itu benar-benar rumah kita. Jadi apa? Ya misal rumahnya Robi, ya rumahnya Robi gitu, bukan rumahnya yang lain gitu kan. Nah, bicara konsep, konsep ini banyak hal di dalamnya. Jadi mulai dari perencanaan gambar ya. Jadi tadi di portofolio sudah ada dilihatin kan ya, namanya worksheet atau gambar kerja atau gambar teknik sipil biasanya disebut ya arsitek. Nah, itu tuh harus disiapkan dari awal. Termasuk perencanaan ini, yang paling utama itu posisi sama lokasi rumah. Kalau di
umum ya. Biasanya orang-orang itu menggunakan feng shui itu ya. Jadi madhabnya harus mana gitu kan. Nah, yang paling ini sih paling ideal itu sebenarnya kalau masalah posisi ya, rumah itu paling bagus. Tapi tidak harus karena kan tergantung nanti kita menemukan di mana ya lokasi rumah kita. Jadi lokasi nanti juga menentukan konstruksi, terus bahan bangunan juga, bentuknya itu pengaruh. Nah, bicara soal posisi nih, nah rumah paling baik itu posisi menghadap timur. Kenapa? Karena kalau menghadap timur itu adalah arah matahari terbit. Nah, itu di saat matahari itu sinarnya di pagi hari yang sehat ya. Kan kita kemarin sempat ini ya di COVID ya, gelombang 1, 2 itu rame-rame orang berjemur ya, mencari sinar matahari. Nah, sebenarnya dalam perencanaan rumah itu sudah dipikirkan soal itu sebelum ada COVID ya. Jadi cahaya matahari itu kan penting buat kita, apalagi ada vitamin D-nya ya. Menurut beberapa pakar itu ada vitamin D-nya ya, bisa apa? Menambah antibodi ataupun kalau bukan vitamin D, intinya kalau kita menghadap timur, insya Allah itu memberikan efek yang lebih sehat. Jadi ketika pagi olahraga gitu di luar itu juga keringat mengucur deras, cahaya matahari juga sehat. Nah, tapi kalau ternyata nih misal rumahnya itu harus madep barat, madep barat ya. Jadi misal harus madep barat, nah ini dibutuhkan namanya secondary skin ya. Jadi semacam penghalang sinar matahari tapi tidak tertutup full. Jadi misal kayak fotosintesis tuh bikin lubang-lubang atau kisi-kisi. Jadi biar cahaya matahari, karena kan kalau dari barat itu kan mataharinya itu siang tuh, kan nyorot banget ya. Jadi kayak silau banget gitu kan. Nah, itu dibutuhkan secondary skin. Jadi bisa kisi-kisi, jadi menghalang sedikit. Nah, selain gambar kerja, kemudian posisi, lokasi, nah yang perlu kita perhatikan adalah penghuni. Karena kita mendesain rumah itu adalah untuk mendesain rumah tempat tinggal manusia ya, bukan yang lain. Nah, manusia itu butuh bersosialisasi, butuh hubungan sosial ya. Nah, di perencanaan rumah itu kita konsep ini bicara tentang perencanaan rumah dalam jangka panjang. Jadi bikin rumah itu ibarat kata seperti menikah. Jadi tidak bulan per bulan ya, 1 bulan 2 bulan, tapi umumnya tahunan. Nah, kita bicara itu. Jadi, nah mungkin kita ya di rumah kita saat ini dikasih rezeki untuk bikin rumah dan kita masih berdua misalnya suami istri gitu, belum punya anak, tapi kan kita pasti pengen punya anak tuh. Atau mungkin uh, orang tua bakal ikut kita nih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, atau uh, keluarga kita tuh banyak dan bakal sering ngumpul. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Jadi kita harus melihat manusianya di dalam rumah itu untuk kedepannya. Jadi misal merencanakan bakal punya anak atau mungkin impian ya punya anak 2, 3 gitu. Nah, sedari perencanaan rumah itu sudah direncanakan untuk ruangannya ada berapa. Jadi bicara panjang, bukan saat ini aja gitu. Jadi lihat kita tinggal sama siapa sih di rumah. Gitu. Nah, kemudian selain ini ya, jadi kita bicara dari gambar kerja, posisi, terus hubungan sosial di dalam rumah ya, tentang kita berapa orang di dalam, kita juga bicara tentang safety ya. Ini banyak orang yang kurang memperhatikan, baik owner maupun kontraktor. Apa itu? Nih, nah teman-teman pasti tahu ya, ini apa ya? Ini adalah the most dangerous insect in the house. Jadi apa? Serangga yang benar-benar bisa menghabiskan rumah kita. Jadi bukan makan berasnya, tapi makan rumah kita. Rumah kita berapa besar ambrol dengan serangga ini. Nah, rayap ini jarang diperhatikan di perencanaan rumah. Baik owner maupun kontraktor. Jadi owner tuh kadang lewat aja bangun. Yang penting rumah selesai, aku bisa tinggal. Nah, dan terlewatkan. Kenapa? Jadi sebaiknya waktu awal bangun rumah, bahkan dari fondasi atau plesteran itu sudah disiapkan untuk injek rayap. Jadi sudah diantisipasi rayap ini supaya tidak bertumbuh, berkembang. Rayap itu soalnya ya,
ratu rayap itu dalam sehari bisa menghasilkan 1 juta rayap kelahiran telur berarti ya. Nah, menelurkan 1 juta rayap dalam sehari. Bayangkan kalau kita tidak memperhatikan ini, bisa bahaya. Rumah dalam setahun sudah dirayapin semua. Nah, ada banyak ya, salah satu injeksi untuk mengantisipasi, terus ada juga yang spray, ada yang pakai umpan. Jadi dipancing, dia daya tariknya bukan ke rumah, tapi ke umpan itu. Setelah makan umpan ini, dia balik ke sarangnya dan dia mati. Dan itu akan melari semuanya. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman ya bangun rumah, sudah berdiri, furniture sudah ada, terus kan sudah digarap sama kontraktor interior ya, atau kontraktor furniture, lalu setahun komplain kepada furniture sama interior. Wah, Mas, Pak, ini kok rumah saya udah rayapan, ini furniture-nya gimana ini? Kualitasnya gimana, masa dimakan rayap? Nah, jadi bukan akar masalahnya yang dicari itu. Tapi orang terakhir yang bikin itu malah yang di cari-cari kan. Nah, jadi yang namanya rayap itu semua dari tanah. Maka harus diantisipasi dari tanah, bukan dari furniturnya atau interiornya. Jadi maka itu jangan dilupakan. Apalagi yang sekarang masih baru merencana bangun rumah ya, diperhatikan itu soal rayap. Nah, ini ada video ya, ini video orang luar. Ini salah satu cara untuk antisipasi rayap dari Sentricon. Nah, ini rumah ini rayap bisa masuk ke dalam kayu kan. Sarangnya di dalam. Nah, ini jalur rayap nih. Teman-teman belum tahu rayap itu pergerakannya seperti apa. Di dalamnya itu ternyata panjang dan banyak. Jadi ketika ada pohon, baru sama aja. Biasanya dimakan. Nih. Ini menelurkan 1 juta. Ya. Nah, ini pergerakannya. Ini liquid yang saya bilang tadi, liquid itu yang diinjek. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, itu menghalau dia. Tapi kalau di video ini terangkan kalau bisa melewati di batu-batu itu. Di bawahnya ada lalu. Nah, ini injek ya. Masih bisa dilewati. Tapi ini sudah cukup membantu kita daripada tidak diatasi di awal. Nah, ini ada batu di sini. Ini masih bisa dilewati oleh rayap. Nah, kalau di sini dia pakai metode umpan. Dipasang umpan. Nah, ini umpannya ya. Mereka kembali terus mati. Mengeluari yang lain. Mati, rumahnya disebar. Nah, mereka seperti itu. Nah, tadi udah bicara perencanaan awal ya. Jadi rayap kita sudah atasi, kita sudah tahu penghuni rumah kita siapa saja dan berapa banyak dan bakal berapa di 20 tahun ke depan kita sudah merencanakan. Nah, sekarang kita sudah harus menentukan kita mau desain apa rumah kita itu. Stylenya mau apa sih rumah kita itu tuh juga harus ditentukan. Jadi nggak asal orang bilang kan sekarang di perumahan ya, di perumahan bilang rumah minimalis, modern, rumah dengan gaya minimalis, rumah dengan tema minimalis. Nah, sebenarnya minimalis itu paham tidak dari minimalis itu. Jadi minimalis itu bukan meaningless ya. Nah, sedangkan di luar sana itu banyak itu meaningless, bukan minimalis. Jadi minimalis itu kan sebenarnya konsep ya, style interior yang dibawa sama arsitek yang dibawa sama Louis van der Rohe. Jadi tokoh arsitek luar itu berkonsep form follow function. Jadi bentuk mengikuti fungsi itu yang dimaksud minimalis, dan minimalis itu bagus untuk orang-orang yang mau sederhanaan, gaya hidup minimal. Jadi furniture hanya untuk fungsi itu saja. Jadi fungsi saja yang dulu. Visualnya atau estetiknya nggak terlalu diperhatikan. Itu minimalis. Nah, di sini nih
apa, ada Skandinavia, ada boho, ada kontemporer. Nah, teman-teman bisa rencanakan mau apa sih desain rumahnya itu. Jadi supaya teman-teman tuh merasa nyaman di rumah. Jadi jangan sampai rumah kita tuh sama seperti rumah sakit, polos, putih, kaku, dan seram. Dan sampai. Nah, ini bangun rumah itu yang ruangan awal pengen dibikin tuh biasanya dapur. Nah, kalau ada yang pengen double biasanya dapur bersih, dapur kotor ya. Jadi dapur bersih itu kayak pantry buat cuman manasin kue, terus ya bikin kopi gitu. Jadi nggak kotor-kotor, dapur kotor yang masak utama. Ada yang seperti itu. Nah, di dapur pun ini itu banyak yang tidak melihat secara detail perencanaannya. Dapur ini sangat krusial karena aktivitas rumah itu banyak di sini. Intinya di sini. Orang makan dari sini, kemudian orang mencari stok makan juga dari sini, menyimpan barang-barang untuk makan, bahkan pot ya, bahkan ada nyimpan buku juga di dapur, mungkin buku menu ya, aksesoris hiasan juga di dapur. Nah, itu banyak yang tidak menstandarkan. Jadi kalau kita bicara standar orang Indonesia ini, dapur itu mejanya itu tingginya itu biasanya 85 cm. Dengan ketinggian Indonesia 165 sampai 170 lah. 180 mungkin ada tapi nggak banyak. Kita bicara populasi terbanyak. Dan top table-nya itu kan kalau dilihat di internet kan bagus ya, tipis-tipis ya. Cuman kadang orang kita masih berondong, dikiranya cor. Padahal nggak harus pakai cor untuk bikin kitchen. Pakai langsung marmer atau granit, atau solid surface, atau bahkan kayu bisa. Kayu yang diresin. Jadi tetap tidak tembus, tidak masuk pori-pori. Nah, selanjutnya di atasnya ada backsplash atau keramik dinding lah. Ini sebenarnya nggak harus keramik, bisa kaca, bisa marmer, granit ya. Ini untuk menangkal panas, minyak, kemudian air supaya nggak tembus ke dinding langsung, jadi dindingnya nggak lembab. Nah, kabin atasnya juga ada standarnya lagi nih. Nah, nanti teman-teman bisa tanya jawab ya soal ini, nanti saya detailkan lagi. Intinya kita langsung untuk perencanaan intinya. Kemudian selain dapur itu biasanya ada ini bedroom. Nah, biasanya kalau aku pengen dapurku jadi dulu deh biar bisa ada masak gitu kan. Setelah dapur paling enggak aku bisa tidur di rumah yang baru nih. Nah, biasanya master bedroom. Ini juga sama. Di sini nih ini banyak ya. Ini beberapa karya kita ya. Ada yang di Porjo, ada yang Jogja, ada yang di mana? Sumber Harjo ya, masih Jogja. Ini master bedroom. Nah, ini biasanya juga pengen didulukan setelah kisah. Nah, buat tidur dulu. Nah, ini juga harus mencerminkan penghuninya nih. Nah, mau tema apa gitu, harus ditentukan. Jangan asal jadi. Nanti rumah tidak ada cerita. Nah, setelah tahu ya stylenya itu kan, kita pengen Skandinavia misalnya, atau pengen klasik ya, penuh dengan ukiran mewah gitu. Nah, setelah itu teman-teman harus pilih warna yang sesuai dengan kepribadian teman-teman. Kenapa? Karena warna ini mempengaruhi mood ruangan. Jadi supaya teman tuh pulang ke rumah itu nggak malah tambah bete, nggak malah tambah pusing, tambah bingung. Karena di rumah juga kayak nyaman suasana. Jadi kayak namanya ambience, jadi suasana ruang. Nah, itu jadi terasa sangat-sangat tidak kerasan malah di rumah. Makanya banyak kadang bapak-bapak lebih banyak di luar ya. Bisa jadi rumahnya kurang terkonsep sehingga tidak nyaman dari rumah. Nah, ini pilih warna sesuai dengan pribadinya. Misal penghuni rumah ini lebih ke ini ya, tensinya tinggi nih, udah marah, maka jangan pakai warna merah. Karena warna merah itu menandakan yang semangat, berapi-api gitu kan, nafsu makan tinggi biasanya. Maka kadang rumah-rumah makan tuh warna digunakan tuh merah atau oranye gitu. Jadi itu untuk menambah nafsu makan. Jadi berkeringat gitu ya, jadi gobios tuh, rasanya pengen makan dan pengen marah juga. Balik kalau pedesan ya, langsung pedesnya kerasa. Nah, jangan sampai salah gitu. Kayak ini nih, ini mencerminkan kepribadian dari penghuninya. Ini proyek Pak Hendra. Ini rumah di Fasana Residen. Kalau teman-teman Jogja mungkin tahu ya, di Cakal itu ada daerah Kayen, Fasana Residen. Ini beliau pengen tema Skandinavia, tapi lebih ke black. Karena beliau orangnya simple,
kemudian nggak pengen yang terlalu terlihat wah, tapi cukup menjelaskan ini rumahku gitu. Nah ini makanya banyak nuansa-nuansa coklat dan gelap putih sedikit. Nah ini menyesuaikan kepribadian. Maka ketika mau rumah harus memahami diri. Sebenarnya aku tuh gimana sih gitu. Itu wujudkan nanti di interiornya di rumahnya itu. Nah selain ini tahun depan ya, semoga ini doa ya buat kita semua ya. Semoga teman-teman yang belum punya rumah sendiri sekarang ini tahun depan bisa punya rumah sendiri ya. Insya Allah ya, kita doakan bareng-bareng. Semoga rezeki lancar, tahun depan bisa punya rumah. Nah, selain ini ya, sesuai kepribadian, itu juga harus paling enggak, seberapa pun luas rumah teman-teman nantinya ya, itu paling enggak harus ada space sirkulasi sama area hijau. Atau taman lah sedikit gitu. Yang penting cukup. Enggak harus kecil atau besar. Saya bicara cukupnya. Nah, contoh yang sebelah kiri nih, yang tahun depan punya rumah ini. Jadi teman-teman, kalau misal kepaksanya ya, atau pilihannya bikin rumah di perumahan, nah, kalau bisa teman-teman beli itu dalam keadaan masih kosong rumahnya. Lalu nanti ikut proses bangunnya dan bisa disesuaikan layoutnya ya, sampelnya bisa disesuaikan. Nah, itu kalau bisa, teman-teman harus tetap sisakan lah. Jadi jangan sampai, jadi seringnya ini di perumahan tuh ya, satu tembok itu dipakai buat dua rumah, ya. Jadi dari rumah si A dan B temboknya satu ini dempet ya. Nah, ini sebenarnya cukup bahaya. Pertama lembab, kita nggak tahu kan si A mungkin ini area basah, area kamar mandi atau area dapur. Yang si B ternyata pas dengan area tamu. Nah ternyata catnya pada meledak-meledak karena lembab. Nah ini sangat nggak baik karena juga tembok butuh nafas dan itu tidak bisa nafas, ngap ya, makanya jeblok nih kalau bahasa Jawa Jogjanya ya. Nah maka dibutuhkan namanya sirkulasi. Jadi ketika rumah di perumahan dempet itu teman-teman harus ngalahin ya sedikit saja, 50 cm sudah cukup, itu plong sampai atas sehingga apa, jadi sirkulasi udara juga masuk, rumah terasa sejuk. Nah itulah jadi apa, esensi rumah aku dapat gitu. Jadi kesejukan tuh ada gitu. Jadi, tambahkan dengan area hijau nih seperti yang kanan kiri sama ini foyer ya namanya. Jadi ada foyernya. Jadi nggak harus sampai belakang full nggak apa-apa, tapi seenggaknya ada jarak sehingga udara masuk, panas juga masuk sehingga bisa pertahanan dinding tidak mudah lembab. Dan area hijau ini untuk memberikan kesejukan di rumah. Jadi sirkulasinya itu membawa udara yang fresh dari tanaman-tanaman ini. Gitu. Dan maksud tanamannya juga harus dipilihkan, nggak sembarangan asal. Jangan sampai terus tiba-tiba kita nanam mangga di area sirkulasi ini kan lucu. Bukannya menambah sirkulasi menambah ngap karena terlalu banyak buahnya misalnya. Nah itu malah nggak baik. Jadi itu harus dikonsultasikan, ini harus ditanyakan lagi. Jadi menyeluruh. Nah sirkulasi sudah. Nah kemudian pilih furniture. Oke. Pilihlah furniture yang sesuai dengan kebutuhan dan space ruang. Jadi kita harus tetap mengoptimalkan ya ruang kita, seberapa pun ukurannya kita harus mengoptimalkan agar apa? Agar kita tetap nyaman untuk beraktivitas di situ. Karena di dalam rumah kita ada sirkulasi dari penghuninya. Jadi lalu lalang kita masuk ke rumah atau mungkin ke toilet dan sebagainya kan, kita pasti butuh hajat itu. Nah, maka kita harus merencanakan furniture yang pas di dalam rumah. Nah, ini project ini di Pak Indria, di Green Hill Residence di daerah Palagan, Jogjanya. Nah, ini adalah ruang tamu sama living room. Jadi ruang tamu sama living room ini dijadikan satu, ada partisi, di baliknya bisa buat TV, di baliknya buat display, rak display ya, jadi barang-barang koleksi. Beliau ini beda sama Pak Indro tadi, beliau pengen Skandinavian tapi yang dominan putih. Nah, beliau pengen kesan luxury-nya dari putih itu. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, ini banyak lighting-nya. Nah, ini ruangan yang ukuran ini jadi optimal gitu loh. Jadi ketika masuk tuh wah asik lihatnya, nuansanya dapat banget gitu. Jadi terencana dari awal. Jangan sampai ketika sudah saatnya masuk furniture teman-teman asal beli. Nah kadang ini nih orang-orang tuh kalau bikin rumah
udah jadi mau masukkan furniture karena nggak direncanakan dari awal bangun, dia mainlah ke Informa, main ke IKEA, ya, atau ke S Hardware, apa ya sebenarnya ya, kan umum. Nah, lihat di sana display, lihat display apa istilahnya, bukan miniatur ya, tatanan lah, prototipe-nya kalau ditata seperti ini. Dilihat di sana bagus kan, keren gitu. Belilah dia satu set, dibawa masuk ke rumah ternyata nggak muat. Jadi rumahnya masih sempit gitu. Nah ini nggak ada dari awal, maka tetap harus direncanakan dari awal. Jadi kita punya blueprint rumah kita dari awal. Nah setelah sudah terpilih mau apa, nah berikutnya adalah paling tidak teman-teman harus hadirkan ruang untuk hobi. Jadi hobi ini saya tidak bicara melulu soal ini ya, nonton TV, nonton film, atau hobi-hobi yang goyang-goyang, enggak. Orang punya hobi masing-masing. Ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya menulis, ada yang hobinya bermain musik ya, ada yang hobinya nge-gym, yang hobinya olahraga kayak saya. Nah, itu paling enggak hadirkan space, ya enggak harus besar, tapi juga enggak yang harus kecil banget. Intinya cukup untuk mengakomodir hobi kita atau hobi keluarga. Karena apa? Dengan ada space ruang hobi ini, teman-teman juga akan nggak boring di rumah gitu. Jadi ketika kita sekarang musim hujan nih, hujan apalagi mati listrik mungkin gitu ya, wah mau kemana males. Nah kita ada ruang hobi di dalam. Nah kita bisa di situ berkontemplasi diri ya bisa. Jadi dulu ada juga satu keluarga suka membaca, area bawah tangga dibikin area baca. Jadi area hobinya di situ. Nah itu harus ada, minimal ada. Ya cukup lah, nggak harus jalan kecil. Paling nggak ada dan temukan. Jadi sebenarnya hobi kita tuh apa sih? Tanyakan dalam diri. Sehingga nanti hadirnya ruang hobi ini juga itu berfungsi. Nggak asal aku pengennya itu nge-gym, ternyata itu cuman ikut-ikutan tren. Akhirnya apa? Kosong. Jadinya apa namanya? Jadi nggak fungsi, malah menemukan ruang. Nah, setelah semuanya ya terkonsep dari praproduksi tadi ini ya, sampai ruang hobi tadi sudah terpikirkan semua. Berikutnya, teman-teman harus pastikan pilih kontraktor yang benar. Jadi jangan asal. Caranya gimana? Teman-teman bisa minta rekomendasi kepada desainer interior yang sudah mendesainkan rumah, atau ke arsitek yang sudah membangunkan rumahnya, untuk apa? Rekomendasi mana ya yang bisa membangunkan gitu. Atau teman-teman bisa cari sendiri, jadi tanya-tanya atau browsing mungkin ya, lihat portofolionya, dia sudah bangun di mana aja sih gitu, lihat terus sepak terjangnya perjalanannya itu, kalau baik semua oke, yakin kontak aja, terus disuruh melihat bangun ini gimana, tentu kan supaya kita nggak, jadi jangan sampai kita memudahkan, Pak ini bisa kok itu suruh bangun aja, ternyata malah bengkak seperti kata Mas Hendra tadi, malah ada biaya-biaya keluar di luar biaya target kita. Nih kalau ini nih, kalau teman-teman nggak pakai kontraktor yang benar tentunya nih, bangun batu bata salah-salah ya bata kan nggak kelihatan, tumpuk aja kan, kemudian susunannya kekuatannya kan jadi pertanyaan. Dan ini coba masang jendela seperti ini kayaknya tiap malam selalu ya musim dingin ini asal, tidak berpengalaman, maka perlu diperhatikan, jangan asal ya. Nah kira-kira seperti itu ya, dari sampai produksi di kontraktor ini nanti, nah perjalanannya nanti pengawasannya kalau sudah sampai ke produksinya, nah, nanti paling aman serahkan pada kontraktor langsung, jadi dia diawasi betul full teman-teman pelaporan, tapi tetap harus ditanyakan progresnya. Nah kira-kira seperti itu ya untuk membangun atau mewujudkan rumah impian bagi teman-teman. Tipsnya sampai di sini, sharing-sharingnya ini ya, tips dari saya. Terima kasih.
Silakan Kak Ayu. Oke, terima kasih Pak Robi atas materinya, ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Ini perlu banget ternyata perencanaan yang matang agar rumah kita itu jadi nyaman, bukan jadi pusing ya. Nah, selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh sekali menyalakan mute-nya dan bertanya langsung nih kepada ahlinya, mumpung ada kesempatan nih. Silakan. Monggo. Oh, ini ada yang masuk lagi nih. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin konsultasi nih untuk perencanaan rumahnya atau ingin bangun apartemen, waduh, seperti itu. Bangun apartemen ya. Ya. Tapi kemarin memang ini Kak Ayu sempat Ya. ada yang sudah masuk ya konsultasi via Skyline pembangunan rumah di Pleret. Nah, ini alhamdulillah kita sudah mau masuk tahap fondasi ini. Nah, kita dampingi itu dari mulai persiapannya, desainnya. Insya Allah nanti ya 4 bulan lagi lah. Silahkan teman-teman, bahkan dari awal pembangunan saja juga sudah bisa konsultasi ya Pak Robi, ya, hanya interiornya. Iya, nanti kita dampingi full. Jadi nggak asal rumah udah jadi kita masuk, tapi kita sekarang malah sekalian banyak yang minta pendampingan dari awal. Sampai di Pacitan juga ada, kita masih ini proses nih rumah di Pacitan. Itu dari awal, belum ada lantai malah. Wah, monggo teman-teman, ada yang mau bertanya perihal perencanaan rumahnya nih, atau perencanaan kalau yang ingin membangun apa itu? Bangun apartemen? Ya, apartemen atau perumahan. Ini sebenarnya ada juga kontraktor di sini. Ada yang oh ini nih. Kakak Ayu mau tanya, kalau budget terbatas dan lahan sempit, tips-tips desainnya kayak gimana nih? Mari kita tanyakan kepada Pak Robi. Bagaimana Pak Robi? Kalau budgetnya terbatas dan lahannya sempit, tips-tips desainnya bagaimana ini? Tanyakan oleh A. Wah, tanpa nama. Nah, siapa ini, ya? Mbak apa Mas ini? Mbak atau Mas ya? Boleh dari mana ya? Boleh ditanyakan ya. Ini dari nama siapa ya? Nah, ini. Dan dari mana? Kalau boleh kenalan dulu. Kenalan dulu. Rumahnya seberapa, Mbak? Atau Mas? Di unmute dulu mungkin. Belum di unmute ya. Biar kita saling kenalan nih. Monggo. Atau nih Pak Nanang? Mas Dwi? Gimana? Yang A langsung jawab aja ya. Oh iya, boleh. Silahkan. Halo. Sambil menunggu yang lain ini. Ya, oke. Budget terbatas dan lahan sempit ya. Desainnya kayak apa? Nah, jadi sekarang banyak ini ya. Ada style baru sekarang nih, namanya Japandi. Jadi perpaduan Jepang dan Scandinavia. Jadi fungsionalitas yang tinggi dari Jepang dipadukan dengan Scandinavia. Jadi kesederhanaan. Nah, maka kalau ini ya budget terbatas ya sama hanya sempit, itu pertama tentukan ini temanya itu style desainnya itu jangan yang terlalu banyak
warna atau aksesoris. Jadi paling tidak desainnya itu lebih ke warna-warna netral, kemudian ruangan yang dipilihkan adalah ruang-ruang utama. Jadi kembali lagi tadi, penghuninya berapa orang sih gitu, penghuninya siapa gitu. Misal cuma berdua, maka bisa saja kita bangunkan rumah, misal nih itu dibikin 2 lantai nih. Nah, lantai 1 itu hanya garasi, kemudian ruang tamu, sekaligus living room, kemudian dapur, sama kamar mandi sudah cukup. Itu cukup banget kalau berdua ya. Kemudian lantai 2-nya kita cukup kamar 1, yaitu kamar master bedroom tadi, sama kamar mandi, sama balkon ya. Nah, itu udah cukup. Itu tuh kalau dengan 2 lantai seperti itu, tapi di luar ini ya, di luar desain itu 100 juta sudah bisa terbangun. Sekitar 100 sampai 120. Jadi cukup. Enggak nyampe lebih ya. Masih aman. Sangat cukup. Jadi cari yang apa namanya? Fungsi-fungsi utama ruang. Kebutuhannya apa sih? Begitu. Gimana? Mbak A atau Mas A? Sudah berencana belum nih mau membangun kapan gitu? Halo, bagaimana Mbak A atau Mas A? Ini daerah mana ya kira-kira? Oh ya, Kayo ini teman-teman dari mana aja nih? Ya, dari mana aja ya? Jangan-jangan seluruh Indonesia ya? Waduh, mantap, malah pas sekali nih. Boleh kenalan teman-teman? Dari Jogja. Oh, siapa jadi yang dari Jogja? Ada yang dari daerah Sleman? Sleman. Oh, hadir Sleman. Sleman hadir. Oh, Mbak Nisa. Bu Sriwidadi. Ada yang dari Bantul? Apa ini? Bantul. Wonosari. Klaten. Ada yang dari luar Jogja, luar daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana Mbak Nisa? Ada yang mau ditanyakan ini perihal perencanaan interiornya? Atau Bu Sriwidadi? Ya, makasih Mbak Ayu. Saya Pak Widadi ya Mbak Ayu. Oh Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa. Jogja itu kan ada 3 Sri Mbak. Ada Sri Sultan, Sri Purnomo, sama Sri Widadi. Saya jadi paham sendiri Pak. Kemudian saat Robi saya ini ya tutup video baru ini ngurusi istri saya. Ngurusi sakit. Ini Pak Robi, kalau boleh bertanya, yang terkait dengan beberapa rumah itu yang seringkali lembab ya, ada beberapa tempat itu lembab gitu. Nah, biasanya kalau di Skandialand, apa yang perlu diupayakan ya terkait dengan antisipasi tempat-tempat yang lembab itu tadi ya. Padahal dia sudah lumayan dikasih beberapa ini ya, ada waterproof, ada macam-macam, tapi masih terus terdapat ya kelembapan itu. Itu aja mungkin Pak Robi Sukron. Baik, terima kasih Jadi. Nah, ya ini lembab itu memang ini ya, apa istilahnya, permasalahan umum yang dan sering banget. Baru aja kemarin kita survei itu ada yang juga sama kasusnya lembab. Nah, lembab ini sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Pertama, bisa lembab itu dari bawah, artinya air memang naik dari bawah. Nah, biasanya ini kalau dari bawah itu sewaktu pembuatan dinding, waktu dari pondasi terus dinding naik, itu
terasamnya kurang tinggi atau malah bahkan tidak dipasang terasam. Jadi terasam itu campuran semen untuk dinding itu yang memang menahan air untuk naik. Nah, itu memang di perencanaan awal terasam itu. Jadi memang harus pastikan itu terpasang. Jadi pengawasan di awal. Nah, kedua, bisa jadi dinding batu bata belum siap untuk diplaster, kemudian diplaster sehingga memunculkan lembab. Karena dinding batu bata itu butuh nafas, butuh kekeringan dulu. Kadang kan kalau di perumahan-perumahan itu nggak sabar ya, dari owner maupun pengembang setelah dinding jadi bata itu, selang saya langsung diplaster, tumbuh langsung jadi bersih cepat gitu ya. Nah, tapi efeknya kan ke depannya panjang gitu. Nah, akhirnya apa, lembab itu di situ. Jadi kalau memang pengen totality menghilangkan lembab, itu pernah kita lakukan tuh, salah satu caranya adalah kalau memang mau full itu dinding yang plesteran itu dibongkar dulu, dicopot ya dari batu bata itu, kemudian batu bata itu dibiarkan dulu, biar keluar dulu udara sama airnya itu biar keluar selama 4-6 hari, biarkan dulu, habis itu baru diplaster ulang, baru di waterproof. Karena kalau sudah lembab, sudah kandung lembab, tapi kalau di waterproof itu tetap kalah waterproofnya. Tidak seindah di iklan, tidak seindah yang kita bayangkan di iklan ya. Terus tiba-tiba kebal itu enggak, tetap akan tembus. Atau jika cara simpelnya itu bisa menggunakan gypsum atau GRC. Jadi dinding ini dilapis lagi tambah ketebalannya. Jadi dikasih rangka holo, baru kemudian ditambahkan gypsum atau GRC ini. Sehingga ada ruang nafas tuh. Itu insya Allah udah nggak lembab lagi. Atau pakai PVC. Itu cara simpelnya tanpa membongkar dinding. Begitu, jadi. Oke, syukuran Pak Robi. Ini Terima kasih Pak Widadi. Wah, ini penjelasannya sangat lengkap ya. Jadi saya juga baru tahu ini kalau semen itu ternyata pengaruh kalau kering. iya. Kayu gimana rumahnya ini? Masih lembab? Pak. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya lagi nih, bisa konsultasi langsung di sini. Monggo. Tadi Mbak Nisa yang dari Sleman ini apakah sudah merencanakan membangun rumah atau malah sudah punya rumah dan ingin didesainkan interiornya? Atau Pak atau untuk Pak Jogja Saif yang ada di Bantul nih. Monggo. Ada suara-suara siapa itu? Ya. Monggo, mungkin Pak Muhammad Faris Kurniawan, Mbak Azafira, atau Mbak Najah Alfisar. Oh, ini Mbak Nisa Raisen Kayu. Apa? Oh iya, Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Saya Terima kasih Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi, saya izin bertanya. Jadi kasusnya itu di sekitar rumah saya itu antara rumah satu dan rumah lainnya itu sangat berdempetan seperti itu. Nah, kasusnya karena terlalu berdempetan tembok satu dan tembok lainnya itu membuat bocor rumah yang atas gitu. Jadi sudah dikasih plafon gitu bocor. Padahal sudah ditempel-tempel begitu kuatnya, waterproof dan sebagainya. Tapi tetap bocor karena terkena air dari tetangga gitu. Mungkin bagaimana Pak Robi untuk situasi dan kondisi yang seperti itu?
Terima kasih. Oke, baik. Mbak Nisa dari mana ya? Boleh kenalan dulu. Oh ya, dari Sleman saya. Oh, Sleman juga ya. Oh ya tadi ini ya, Mbak Nisa ini ya. Oke, tembok berdekatan ini temboknya jadi satu seperti di saya materi tadi ceritakan atau berbeda ya? Atau temboknya berdiri sendiri tapi berdekatan? Ya, berdiri sendiri tapi nempel gitu Pak Robi. Oh, berdiri sendiri nempel ya. Jadi temboknya double gitu ya, tapi nempel gitu ya. Oke. Nah, yang bocor tadi itu kan atas tuh. Jadi di lantai 2-nya gitu ya. Halo? Halo, gimana? Jadi apa tadi ini ya Pak, bocor dari atas ya, dari tetangga nih. Berarti lantai 2 kan yang bocor berarti. Iya. Oke. Sudah di waterproof dan tutup tembus. Nah, ini perlu dilihat ini apa? Jangan-jangan di bagian tetangga ini seperti kasus tadi, apa ada bagian area basah yang sejajar dengan area Manisa tadi. Nah, memang ini tetap ini sih, kalau di kami tetap harus cek di dalam. Jadi bang di apa dibobok sedikit untuk melihat kebocorannya. Jadi memang kalau lembab bocor ini tidak bisa kita hanya di kulitnya, tetap kita harus kulik ke dalam. Dilihat, cari permasalahannya dulu. Nah, baru tapi kita bisa treatment untuk penambalannya. Jadi memang harus dilihat ke dalam, Manisa. Mungkin nanti bisa ya kita apa kunjungan ke sana, kita ngelihat di lapangannya seperti apa. Terima kasih Pak Robi untuk Ya. jawabannya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman yang ada di sini nih. Ibu Ungu, Rifki, Bapak Jumingan, Pak Trianto. Satu lagi aja. Monggo. Siap-siap, monggo. Jadi enggak cuma rumah ya yang direncanakan, semua bangunan harus perencanaan. Entah itu kos-kosan, kafe. Oke, mungkin saya nih mau bertanya Pak Robi. Jika ada teman-teman di sini yang ingin merencanakan sendiri nih, langsung bersama Pak Robi tentang rumahnya atau pembangunan apartemennya. Waduh, boleh banget bisa dikontak di mana ya atau diperkenalkan nih IG-nya Skandinaland atau kita bisa konsultasi kemana? Oke. Nah, teman-teman yang pengen langsung ya bisa di IG juga fast respond. Di IG ada kontaknya di IG Skandinaland Interior. Nah, teman-teman bisa kontak di situ, nanti dihubungi langsung sama admin Skandinaland ya WhatsApp, nanti akan diberikan secara lengkap. Oh ya, sama ini Kayu, nanti ini ya kita gali pertanyaan yang terbaik ya. Nanti saya mau ini nih ngasih free design perencanaan untuk satu ruang di bulan Desember ini. Jadi kita akan survei, kemudian ngukur sampai desain
free semua. Khusus untuk pertanyaan terbaik ya. Waduh. Monggo. Monggo nih. Ya. Dapat free design loh teman-teman. Padahal biasanya kan wah perencanaan itu mahal ya ininya. Tapi kalau di Skandinaland loh, karena sangat mengerti pelanggannya ini, digratisin teman-teman nih. Mungkin siapa yang ingin mengambil kesempatan besar ini nih? Ya. Ayo. Untuk bulan Desember nih, satu ruangan kita free desainkan dari survei sampai lain. Ada yang ingin didesainkan langsung dengan ahlinya ini? Silahkan Bertanya. mengajukan tangan. Silahkan, Pak, saya ingin didesainkan rumahnya. Ada Mbak Nisa, Mbak Asti, Pak Umar, terus Pak Dwi, Pak Farid, Pak Saif, Mbak Laras, Mbak Najah, Pak Nanang, Bu Regina, Bu Rehana, Pak Sri Widadi tadi, Pak Tianto Kurniawan, Umu Rifki. Monggo. Ya, silakan. Saya berikan kesempatan konsultasi gratis, desain gratis untuk Desember ini. Untuk Desember ini. Ini akhir tahun lah. Wah, promo akhir tahun nih teman-teman. Masa kehilangan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Didesainkan oleh ahlinya interior langsung. Yang kita bisa lihat itu tadi hasil-hasilnya luar biasa ya. Dan bahkan mungkin teman-teman kalau pengen lihat hasilnya bisa tur ke rumah-rumah yang pernah kita bikin. Oh ya, ada YouTube-nya juga nih. YouTube apa? Skandinaland. Skandinaland di YouTube itu juga banyak tuh tips-tipsnya tentang interior, tentang bangun rumah, dan bahkan ada review-review loh sama testimoni itu. Teman-teman bisa lihat di sana tuh. Lengkap. Nah, ini ada Kak Laras nih, Masya Allah materinya langka tapi saya telat masuk. Nggak apa-apa Mbak. Nah, mumpung ada kesempatan nih Mbak, mungkin Mbak Laras ingin mengambil kesempatan ini free design interior untuk rumah kakak nih. Monggo. Apakah Kak Laras ingin mengambilnya? Waduh, tinggal bertanya aja Kak. Dengan pertanyaan terbaik ini nanti yang pilih Mas Robi. Atau mengkonsultasikan rumahnya nanti bisa digratiskan langsung. Bagaimana Mbak Laras? Monggo, silakan bertanya. Selain Mbak Laras boleh loh. Bicara Mbak Laras ya. Pertanyaan bebas ya, yang penting tentang rumah. Ya, pertanyaan bebas. Monggo. Mbak Laras mungkin yang telat tadi. Apa ya Mbak? Masih bisa bertanya loh, Mbak. Silakan. Masih mumpung ini. Oh ya, sama kitchen tadi tuh kan saya sudah menjelaskan ya sekilas tentang kitchen tuh. Nah itu banyak tuh kemarin nemu kasus nih unik ini, tapi memang kejadian bener tuh. Jadi waktu itu saya lagi terapi bulanan untuk fisik ya, nanti olahraga, ketemu ibu-ibu, dia masuk klinik, tangannya gini dia, nggak bisa turun. Saya tanya, loh, kenapa Bu gitu? Tahu nggak? Ternyata itu gara-gara meja kitchennya ketinggian. Wah, ngeri kan? Jadi meja kitchennya ketinggian, kompornya pakai kompor duduk. Nah, dia pas goreng, tangannya kan gini terus gorengan. Ada sampai keselio di sini. Tuh, pentingnya benar-benar harus dikerjakan sama yang paham. Jangan sampai cedera gara-gara kitchen loh. Sepele.
Ternyata salah ini bisa bahaya juga ya Mas. Salah desain. Masaknya capek ya kayak main mobil. Ya, dia sampai Masak bisa main mobil. Jadi bukan hanya nggak nyaman tapi juga berbahaya. Waduh. Nah ya. Padahal pengennya ini nih, pengen bikin seneng suami di rumah, pengen masak malah kecengkles. Ayo nanti hati-hati ya masanya ya. Iya. Oh, iya. Saya kalau punya dapur impian dari Skandinavia, saya suka masak setiap hari. Nah, ini Pak. Mbak Laras. Mbak Laras. Saya berencana ambil rumah subsidi tahun depan. Kayaknya sih desainnya sendiri ya supaya lebih kokoh. Bagaimana desain rumah yang cocok dengan tipe rumah perumahan yang sangat minimalis lahannya ya Pak? Monggo Pak Rebi. Nah, mirip tadi nih di awal tadi ya. Siapa ya yang tanya dengan budget bos? Nah ini tinggal nanti Mbak Laras harus menentukan nih apa? Nanti Mbak Laras tinggal di rumah itu bersama siapa nih? Penghuninya berapa? Itu harus istilahnya di breakdown dulu nih. Jadi jika misal Mbak Laras sama suami ya berdua saja, nah Mbak Laras desainlah rumah itu untuk ruang-ruang utama dulu. Jadi jika masih berdua, karena kan biasanya rumah subsidi ini ya enggak yang besar ya. Nah, berapa ya? 90 ya, 100 lah. 120 itu. Nah, tapi sebenarnya itu masih bisa dioptimalkan sih layout lahan rumah subsidi itu. Nah, yang terpenting pertama tadi ya, seperti di materi saya sampaikan, Mbak Laras harus tahu yang tinggal berapa orang nanti. Kan Mbak Laras sendiri yang tinggal, maksudnya menikmati rumah tersebut, berapa orang, kemudian aktivitasnya seperti apa, terus kendaraannya apa nih. Nah, itu juga dipikirkan. Misalkan belum pengen mobil misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nah itu malah bisa dioptimalkan tuh. Jadi garasi kita hanya butuh buat motor kan, misal motor 2. Nah berarti apa cukup di dalam rumah itu nanti kita bisa buat persiapan zonasi ruang living room sama ruang tamu ya jadi satu plus kitchen. Nah rumah kecil itu bagusnya tuh ini kayak apa Balaras desain dengan open space. Jadi jangan terlalu banyak partisi atau dinding partisi atau dinding pemisah. Jadi kayak di luar tuh banyak juga yang konsep itu ruang tamu, living room sama dapur itu menyatu. Jadi plong. Nah, itu tuh malah bikin luas rumah dan sirkulasi lebih mudah. Nah, mungkin malah bisa direncanakan dari sekarang seperti itu ya. Jadi apa? Dihadirkan untuk ruang-ruang utama dulu. Biasanya kalau rumah kan intinya tuh ruang tamu, dapur ya, kamar mandi, kemudian kamar utama. Nah, itu sudah cukup. Nah, itu direncanakan dari sekarang. Mungkin Mbak Laras di daerah mana ya? Siapa tahu malah dapat kesempatan nih. Kalau boleh tahu Mbak Laras rumahnya di daerah mana ya? Tinggal di daerah mana? Cirebon, Kang. Cirebon, Masya Allah. Luar biasa ya, mantap. Ada yang dari Cirebon juga ini. Wah, berarti benar-benar seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Wow, smart home ini. Monggo, Pak Nanang. Ya, silakan Pak Nanang. Tentang apa? Pertanyaan tentang smart home-nya. Monggo silakan.
Mungkin nanti Mbak Laras bisa ini ya, cek di apa Instagramnya Skyline Line, bisa apa DM tuh, chat tanya untuk apa detailnya tuh, apa ukurannya berapa tuh, nanti silakan konsultasi. Konsultasi kita free, jadi silakan bertanya bebas, nggak apa-apa. Maksudnya ketika di jam-jam biasa ya. Oke, Pak Nanang, tuh ini apa tentang smart home-nya? Apakah ada rencana mau rumahnya dipakai sistem smart home? Ini ada pertanyaan lagi dari Rifki. Oh ya, Pak Nanang dulu ya, Mbak. Pak. Gak jadi, ayo mau ke Pak Nanang. Kira-kira apa saja yang perlu dijadikan smart home yang simple gitu, Pak? Yang dipersiapkan untuk membuat smart home. Oke, smart home ya. Memang lagi naik perlahan-lahan ini ya, smart home di era sekarang. Semua serba sensor ini. Touchscreen ya. Nah, yang perlu dijadikan ini, jadi perlu dijadikan smart home, kan disiapkan ya kayaknya. Pengen perlu dijadikan smart home yang simple gitu Pak. Nah mungkin ini yang apa perlu ya, yang perlu banget paling pertama di safety ya. Jadi misal dari apa pintu-pintu ikannya di dalamnya itu bisa ya, apa cukup membantu dijadikan smart home. Jadi nggak perlu semuanya. Karena memang budget untuk smart home itu tinggi ya. Untuk pintu saja yang sudah mulai touchscreen dan bahkan sensor suara juga. Atau bahkan ada yang sekarang kornea mata kan, ngelihat buka gitu. Nah, itu udah cukup tinggi tuh pintu itu. Jadi nggak perlu semua. Bisa dari mulai safety untuk ke safety rumah, kemudian baru di dalamnya ya sedikit di kelistrikan. Jadi misal apa mematikan lampu atau matikan TV dari smartphone dari kamar, jadi nggak perlu ke bawah. Jadi lebih ke apa efektivitas gerak penghuni rumah. Begitu sih Pak. Karena memang kita baru sedikit ya di smart home, kita baru pintu-pintu lah di sana, belum yang sampai menyeluruh. Memang belum banyak di kita yang masuk di smart home. Bagaimana Pak Nanang? Mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi perihal smart home-nya ini? Boleh banget. Pak Nanang boleh respon juga. Atau bisa langsung nih konsultasi langsung ke IG-nya Skandinaland Interior ya. Nah, saya sharekan ini. Wah, ini bisa langsung tanya di sini nanti lebih detail dan lebih jelasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Robi, maaf. Oke. Izin bertanya ini dari Rifki dari Karawang. Izin bertanya bagaimana? Iya, jauh. Mantap sekali. Bagaimana nih membangun rumah yang aurat penghuninya terjaga dari pandangan orang luar? Cukup ventilasi dan sanitasinya baik. Dari menarik. Apa benar-benar konsep banget di rumahnya. Bangun rumah yang aurat penghuninya terjaga dari pandangan luar. Oke. Nah, ya, sip. Bagus ya. Jadi memang tren sekarang itu rumah itu malah justru open, dinding besar dan kaca ya. Jadi kalau bahasa lucunya itu rumah Barbie. Jadi orang di display. Nah, memang kita sebagai muslim itu harus ya, rumah itu ada auratnya. Jadi nggak boleh tamu itu sampai bisa melihat ke dapur. Jadi cukup di ruang tamu. Nah, untuk yang aurat dari luar itu tadi saya bilang itu contoh ketika posisi rumah menghadap barat tadi, itu ada namanya secondary skin.
Jadi ada panel-panel yang sedikit menutup rumah. Jadi sirkulasi tetap ada, cahaya tetap masuk, tapi tidak terlihat full. Jadi aman. Pergerakan kita di dalam itu aman, enggak benar-benar tertutup semua. Karena kalau ditutup full, nanti ini apa namanya, malah cahaya nggak masuk. Jadi bisa sistemnya nanti itu secondary skin-nya itu jadi kisi-kisi-kisi, tapi itu enggak yang rata semua. Jadi yang depan tuh segini, yang tengah belakangnya agak tengahnya lagi. Jadi nanti nggak kelihatan. Jadi aman. Jadi itu ventilasinya tetap dapat, tapi aura terjaga. Dan untuk sanitasinya ini, ya ini memang harus dilihat dulu di lapangan. Sanitasi memang kadang ada hal lucu sih. Jadi ini kayak titik pembuangan yang dari dalam itu malah lebih rendah daripada yang di luar. Nah, ini malah kotoran itu balik lagi ke dalam, akhirnya jadi penyumbatan. Mungkin pernah lihat ya, apa toilet gitu, kloset terus keluar semua dari dalam tuh, sebetulnya. Nah, kadang beda ketinggian. Nah, itu perlu dipastikan ketika pembangunan tuh kemiringan tanah harus jelas. Jadi memang benar-benar miringnya itu ke arah keluar pembuangan, bukan di dalamnya. Jadi memang harus apa? Direncanakan full untuk sanitasinya. Sama posisi ini juga tuh, kalau ada septic tank itu juga nggak boleh sembarangan. Ada batas kedalaman, jadi jangan terlalu cetek keluar lagi, dan posisinya juga nggak boleh apa terlalu dekat dan nggak boleh terlalu jauh juga. Itu yang di perencanaan nantinya. Dan karena nanti pas kita sudah tahu setupnya, kita bisa merencanakan di situ. Begitu. Oke. Berarti bisa nih ternyata Bu Ungu, kita punya rumah impian tapi tetap terjaga auratnya, tapi sirkulasinya udara itu tetap seger. Wah, ada lagi nih. Ada dari Bang Umar. Pak Robi, berapa ukuran minimal untuk membuat sebuah pendopo tapi bisa digunakan untuk kegiatan atau bermain atau belajar dari Sleman ini? Dari Pak Umar dari Sleman. Oke. Nah, ini dilihat lagi nih nanti. Pendopo untuk kegiatan bermain dan belajar. Nah, itu nanti juga ngelihat tuh penghuni istilahnya usernya itu berapa sih gitu. Nah, itu nanti menentukan ukuran. Jadi kekreditan manusia itu juga ada aturannya dalam membangun space. Tidak boleh di-press, tapi juga jangan terlalu lega. Jadi misal gini, misal penghuninya 10 orang, nah maka paling tidak dibangun pendopo itu untuk area minimal itu sekitar 25 sampai 30 orang. Jadi ada space untuk sirkulasi orang-orangnya. Nah, berapa sih standar pendopo? Ya itu tergantung itu. Bisa kita pakai yang 10 kali 10 meter. Itu kalau anak-anak udah tidak cukup tuh, sudah bisa lari ke sana kemari tuh. Bisa buat belajar. Kalau bermainnya enggak bukan yang alat bermain dalam pendopo sih, maksudnya kayak alat bermainnya TK itu oke, masih bisa. Tapi kalau udah dimasukkan situ memang butuh space lagi. Dan pendopo itu kan cenderung ini ya tinggi, bukan yang pendek. Jadi pakai 10 kali 10 meter pun udah cukup gitu, udah lebih. Tapi kembali lagi tadi, berapa orang yang bakal main di situ tuh. Nah, itu sesuaikan dulu sebelum bicara ukuran. Anak-anaknya ada berapa, nah nanti itu space-nya di situ. Jadi cara simpelnya gini, anak-anak tuh kan bahu manusia itu paling lebar berapa sih? 50 ya, 50 cm itu. Nah, nanti tinggal kalikan aja. Misal anak 10, berarti 50 cm kalikan 10. Berarti 5 meter kan? 5 meter, berarti jangan 5 meter. Berarti 50 kali 20. Nah, 10 meter. Nah, kira-kira seperti itu.
Cara simpelnya ngukur untuk perkiraan. Oke, Kayu. Baik. Wah, ternyata banyak juga ini yang bertanya ini. Mereka mau mendapatkan kesempatan untuk dapat free design interior nih dari Mas Robi. Terima kasih ya Pak Umar dan teman-teman yang lainnya. Ini pengumuman untuk free giveaway-nya kapan ya, Pak? Nanti ini ya, apa? Kita ada grupnya ya nanti ya. Iya. Nah, nanti diomongkan di grup aja. Nanti kita ngomong di belakang aja. Oh iya siap. Oh makin deg-degan nih siapa yang dapat ya. Wah. Pendopo Pak Umar. Semoga segera tercapai ya Pak pendoponya. Ini pasti Amin, untuk amin. ini hal baik ini. Mau buat anak-anak ini. Ya. Bagaimana Pak Robi? Kita lanjutkan tanya jawabnya atau mau kita tutup nih seminar kali ini? Mungkin kita cukupkan dulu ya. Nanti kita bisa next pelajari tema lain di next week ya. Nanti insya Allah ada lagi ya Kak ya berarti ya. Ya, next week Kita ada ya. lagi teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih atas informasinya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada seminar malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah insight buat kita ya. Dan gambaran buat kita yang ingin membangun rumah atau membangun pendopo atau membangun hunian impian kita. Wah, terima kasih untuk Pak Robi sebagai pemateri dan ahli interior dari Skandinaland Interior. Besok minggu depan akan ada acara lagi, jadi stay tune di grup ya teman-teman, sama stay tune juga untuk free giveaway-nya. Bagi yang penanya ini, apalagi ya, ini nanti ada pengumumannya. Ya, barakallah. Ya, barakallah juga Kak Laras. Terima kasih banyak buat teman-teman. Saya MC, saya tutup acara malam ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ditunggu pengumumannya. Ya, wah ini Mbak A ini. Akhirnya keluar Mbak A. Kita cari dulu. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih Mbak Laras. Terima kasih. Ya. Yang mau cek-cek bisa ya. Terima kasih Kak Umu. Bisa langsung cek di Skandinaland Interior ya teman-teman. Langsung di Japri itu, DM aja itu langsung langsung dibales walaupun jam 12 malam gitu. Dibalas sama admin ya bukan saya. Enggak. Terima kasih Kak Nisa. Oke, Kak, di close silakan.